Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Pada kali ini kita akan membicarakan pokok bahasan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat agribisnis. Kegiatan penyuluhan pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan pertanian karena pembangunan pertanian sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Pelaku utama sektor pertanian di Indonesia secara umum adalah petani-petani kecil dengan karakteristik kepemilikan aset yang lemah, permodalan yang terbatas, pendidikan yang rendah, keterampilan yang kurang memadai, lemah dalam penguasaan teknologi, dan lemah semangat untuk maju. Oleh karena itu, penyuluhan pertanian memiliki peran yang penting untuk memperbaiki kondisi pelaku utama sektor pertanian di Indonesia agar lebih berkualitas dan dapat memacu pertumbuhan pembangunan pertanian secara nasional. Bila kita lihat secara filosofi, penyuluhan pertanian merupakan suatu upaya untuk menolong diri sendiri melalui proses pendidikan. Sedangkan sistem penyuluhan itu berupa rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Pada hakikatnya, definisi penyuluhan adalah suatu program berkelanjutan berupa pendidikan di luar sekolah yang bertujuan untuk merubah perilaku dari tahu menjadi mampu dan menjadi mau untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Definisi penyuluhan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 dinyatakan bahwa proses penyuluhan adalah pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu untuk menolong dan mengorganisasi dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya untuk peningkatan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta peningkatan kesadaran dan pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup. Sejarah revitalisasi penyuluhan pertanian di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1908. Puncaknya adalah pada tahun 1980 di mana penyuluhan atau BIMAS telah berhasil mengantarkan bangsa Indonesia menjadi salah satu negara yang mencapai swasembada beras. Pada hakikatnya tugas dan tanggung jawab penyuluhan itu sangat luas dan sangat holistik, terutama dalam pengembangan mutu sumber daya manusia. Tidak hanya sekedar untuk mentransfer teknologi ataupun untuk mendukung peningkatan produksi, tetapi juga memiliki peranan dalam upaya pendidikan di tingkat petani, menyediakan informasi publik untuk menjamin ketahanan pangan, memfasilitasi pengambilan manfaat dari globalisasi, serta berkontribusi dalam peningkatan mutu hidup dan kesejahteraan petani. Tindak lanjut dari revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, maka dicanangkanlah revitalisasi penyuluhan pertanian pada tahun 2005 di Sumatera Selatan dan dideklarasikan kebangkitan penyuluhan pertanian tahun 2006 di Jawa Tengah. Pada tahun 2006 itu kemudian disahkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang kita kenal dengan Undang-Undang SP3K. Di mana dalam undang-undang ini diatur bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan penyuluhan di 3 sektor tersebut, yaitu pertanian, perikanan, dan kehutanan. Jejak peran penyuluh pertanian di Indonesia telah dibangun sejak awal kemerdekaan. Pada tahun 45 dan 50 misalnya dikembangkanlah Plan Kasimo, kemudian diganti oleh Rencana Kesejahteraan Istimewa yang membentuk Balai Pendidikan Masyarakat Desa untuk mempercepat kemajuan masyarakat desa, di mana pada era itu penyuluhan pertanian dilakukan oleh para mantri tani. Pada tahun 59 kemudian muncul lagi program intensifikasi produksi padi yang kemudian dikenal dengan Padi Sentra, dan pada tahun 1960-an ditemukanlah teknologi produksi padi pasca usaha tani yang diperkenalkan kepada masyarakat melalui satu program, yaitu demonstrasi massal. Kemudian program ini diperluas karena dinilai cukup berhasil dan dikembangkan menjadi bimbingan massal atau BIMAS. Maka pada tahun 1966 itu penyuluhan tidak lagi dilakukan oleh para mantri tani, tetapi sudah dilakukan oleh penyuluh pertanian lapangan atau yang kita kenal sebagai PPL. Di dalam BIMAS ini, kelembagaan penyuluhan pertanian dikembangkan dengan komitmen yang jelas dari atas ke bawah melalui sistem latihan dan kunjungan. Kemudian PPL dibantu oleh beberapa kelompok tani, dan pada puncaknya adalah kita berhasil mencapai swasembada beras tahun 84. Namun karena proyek ini kemudian mulai berakhir dan tahun 91 mulai nampak gejala penurunan dinamika dan gairah penyuluhan pertanian di Indonesia.
Hal ini seiring dengan penyerahan urusan penyuluhan pertanian dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tingkat 2. Kemudian kondisi ini kembali bergairah lagi tahun 1996 dengan dibentuknya Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian yang mengkoordinir penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten dan kota. Dengan diberlakukannya otonomi daerah melalui PP nomor 84 tahun 2000 dilakukanlah pengalihan tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan penyuluhan pertanian ke kabupaten atau kota. Di level kabupaten kota, kemudian kegiatan ini mengalami variasi dan juga mengalami perbedaan status. Hal ini menyebabkan kegiatan penyuluhan pertanian mengalami krisis legitimasi dan menjadi tidak terkelola dengan baik. Kemudian untuk memberikan bobot terhadap desentralisasi kelembagaan penyuluhan pertanian, maka pada tahun 2000 hingga 2003 dilaksanakanlah Decentralized Agriculture and Forestry Extension Project di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota. Namun ternyata proyek ini juga dinilai kurang berhasil. Pada tahun 2004, Balitbang Deptan kemudian meluncurkan Prima Tani atau program rintisan dan akselerasi pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian, di mana BPTP sebagai pelaksana fungsi penyuluhan pertanian. Dalam kegiatan ini kita bisa melihat bahwa mulai terjadi pergeseran paradigma penyuluhan pertanian dari paradigma lama ke paradigma modern, di mana penyuluhan pertanian dengan paradigma lama lebih berfokus pada upaya transfer teknologi, kemudian peningkatan produksi, di mana model komunikasi yang dikembangkan lebih mengarah pada model SMCRA atau Source Message Channel, Receiver, and Effect. Kemudian penelitiannya lebih dilakukan untuk kegiatan penyuluhan kepada petani, terpusat kepada penyuluh, dan petani hanya sebagai sasaran, di mana penyuluhan sebagai pengajar dan proses belajar mengajar menyampaikan informasi dan pengetahuan serta menggunakan model latihan dan kunjungan. Sedangkan penyuluhan pertanian pada paradigma modern tidak hanya sekedar transfer teknologi, tetapi lebih diupayakan untuk upaya pemberdayaan dan andragogi untuk meningkatkan kemandirian sumber daya manusia, di mana model komunikasinya lebih multi arah dan bersifat pemberdayaan, dan penyuluh lebih berperan sebagai partisipatif, dan kegiatan itu meletakkan petani bukan sebagai objek tetapi terpusat pada petani dan petani sebagai mitra. Penyuluh melibatkan diri untuk memfasilitasi proses belajar mengajar, di mana proses belajar mengajarnya adalah upaya untuk menemukan informasi dan pengetahuan secara bersama. Beberapa model yang dikembangkan dalam paradigma modern adalah dengan menggunakan SLPHT. Untuk tantangan penyuluhan pertanian di masa yang akan datang, ada beberapa tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal mencakup mekanisme kelembagaan, good governance, kemudian bagaimana meyakinkan semua pihak bahwa penyuluhan pertanian ini memiliki peran yang sangat strategis. Sedangkan tantangan eksternal berupa memfasilitasi peningkatan produksi ketahanan pangan, memadukan sistem agribisnis melalui proses pendidikan luar sekolah dan komunikasi inovasi, kemudian membantu petani mengambil keputusan usaha dan kewirausahaan, memperbaiki degradasi mutu lahan dan air, kemudian juga memperkuat UMKM untuk memasuki perdagangan bebas. Beberapa isu penting terkait penyuluhan pertanian adalah yang pertama isu kelembagaan, bagaimana mengoptimalkan semua fungsi penyuluhan di tingkat provinsi, kemudian membantu memantapkan kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten, mendorong revitalisasi fungsi balai penyuluhan kecamatan, dan memfasilitasi terwujudnya kemandirian kelembagaan petani. Di bidang ketenagaan, isu penyuluhan pertanian antara lain adalah mendorong penyebaran penyuluh yang seimbang pada semua sektor, mengukuhkan penyuluh sebagai pejabat fungsional, mendorong kapasitas dan kompetensi penyuluh, dan memfasilitasi perkembangan penyuluh swasta dan swadaya. Di bidang penyelenggaraan dan program, ada tantangan yang dihadapi antara lain memfasilitasi strategi yang memuat prinsip pendidikan orang dewasa, kemudian memfasilitasi bahan program penyuluhan yang berorientasi kebutuhan lapang, kemudian mendorong penyelenggaraan penyuluhan yang sesuai dengan prinsip-prinsip partisipatif, kemudian mengembangkan materi dan metode penyuluhan untuk mendukung pengembangan agribisnis dan komoditi unggulan daerah, serta memfasilitasi peningkatan koordinasi, kemitraan, dan jejaring kerjasama antar pemangku kepentingan penyuluhan. Di
Di bidang pembiayaan dan sarana, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memfasilitasi peningkatan alokasi anggaran dan ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan penyuluhan di level provinsi baik dan juga kabupaten kota, serta mendorong peningkatan kontribusi dana penyuluhan yang berasal dari petani atau pelaku usaha. Fokus kegiatan fasilitas Pusbang Luhdeptan yang dilakukan antara lain penguatan kelembagaan penyuluhan, pemberdayaan kelembagaan Gapoktan, penataan tenaga penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan, dan hortikultura, kemudian meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, pemberian penghargaan penyuluh teladan di tingkat nasional, kemudian memberikan penerapan teknologi, memberikan insentif, penyiapan materi penyuluhan, pendampingan pelaku usaha, memfasilitasi sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, pengembangan balai penyuluhan model, dan juga pengembangan sistem informasi manajemen. Tujuan dan fungsi pengaturan sistem penyuluhan dilakukan untuk peningkatan modal sosial dengan memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, dan kehutanan, memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha, memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan dan pengembangan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera. Fungsi pengaturan sistem penyuluhan dilakukan untuk memfasilitasi proses pembelajaran bagi pelaku, kemudian mengupayakan kemudahan akses informasi, teknologi, dan sumber daya lain, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan, membantu menganalisis dan memecahkan masalah, serta membantu menumbuh kembangkan organisasi pelaku menjadi organisasi yang berdaya saing tinggi, produktif, dan berkelanjutan. Beberapa kebijakan penyuluhan pertanian ditetapkan oleh pemerintah daerah harus memperhatikan azas dan tujuan dari sistem penyuluhan, kemudian dilaksanakan secara terintegrasi antara pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kemudian penyelenggaraan penyuluhan bisa dilakukan oleh pelaku sebagai mitra pemerintah secara terintegrasi dengan program penyuluhan yang telah ditetapkan, serta ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan penyuluhan diatur melalui peraturan menteri, gubernur, ataupun wali kota. Strategi penyuluhan yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah harus meliputi pendidikan orang dewasa, penyuluhan sebagai gerakan masyarakat, dinamika organisasi dan kepemimpinan, keadilan dan kesejahteraan gender, serta peningkatan kapasitas pelaku. Dalam menyusun strategi penyuluhan, pemerintah harus memperhatikan kebijakan penyuluhan, melibatkan pemangku kepentingan baik di bidang pertanian, perikanan maupun kehutanan, serta lebih lanjut tentang strategi penyuluhan diatur dengan peraturan menteri, gubernur, dan juga wali kota. Baik, itulah materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.